Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami sebuah konsep yang mendasar sekaligus dahsyat. Saat ketika tanah secara harfiah meleleh. Vulkanisme. Betul, kita bicara tentang vulkanisme. Tapi kita nggak akan berhenti di gunung berapi bumi yang mungkin Anda sudah kenal. Tentu tidak, kita jelajahi lebih jauh kan? Iya, kita akan melakukan perjalanan melintasi tata surya. Pemandu kita terutama bab 12 dari buku Carl Sagan yang luar biasa, Pale Blue Dot, judulnya Tanah Meleleh. Ditambah beberapa wawasan dari sumber lain juga. Oke. Misi kita, mengungkap bagaimana proses vulkanik yang sangat beragam ini telah membentuk dan terus membentuk dunia lain. Dan apa yang bisa kita pelajari tentang rumah kita sendiri dari mereka. Oke, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Anggap saja ini tur geologi antar planet. Kita intip jantung berapi dari planet dan bulan. Menarik itu. Kita akan lihat bagaimana dunia membentuk ulang dirinya dari dalam. Kadang dengan cara yang sangat-sangat mengejutkan loh. Contohnya? Ya, dari lahar batuan silikat yang familiar di bumi, sampai ke lautan belerang cair di Io, atau bahkan kemungkinan letusan air atau nitrogen di dunia es yang jauh di sana. Wah, macam-macam ya. Nah, inilah inti dari apa yang disebut planetologi komparatif. Kita pakai dunia lain sebagai kayak laboratorium alami gitu, untuk lebih memahami bumi. Fenomena tanah meleleh ini ternyata jauh lebih bervariasi dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, mari mulai dari yang paling dekat, rumah kita, gunung berapi di bumi. Kita punya gambaran klasiknya lah ya. Kerucut megah, kadang puncaknya terpenggal gitu. Iya, terus ada kawah besar yang disebut kaldera. Betul. Tapi di balik keindahan atau ketenangannya itu, tersimpan potensi destruktif yang luar biasa. Anda mungkin ingat letusan Mount St. Helens tahun 80, yang meratakan hutan itu. Oh iya, itu dahsyat sekali. Atau Pinatubo di tahun 91, yang dampaknya terasa secara global kan? Nah, itu dia. Atau kalau kita lihat sejarah, ada tragedi yang lebih mengerikan lagi. Mount Pelée di Martinique tahun 1902. Awan panasnya itu melenyapkan kota Saint-Pierre dan 35.000 penduduknya. Cuma dalam hitungan menit. Astaga, 35.000 jiwa. Iya, atau Nevado del Ruiz di Kolombia tahun 85. Letusan kecil aja itu bisa mencairkan gletser puncak, terus memicu lahar dingin, aliran lumpur vulkanik gitu. Mengubur kota Armero, menewaskan 25.000 orang. Ya ampun, dan Vesuvius tentu saja yang mengawetkan Pompeii itu. Benar, kekuatan ini begitu nyata dan, menakutkan. Jadi nggak heran ya kalau peradaban kuno sering menganggapnya tempat tinggal dewa yang murka atau raksasa yang terkurung. Bahkan gerbang menuju dunia bawah. Masuk akal sih kalau dilihat dari dampaknya. Saya jadi teringat catatan dari Islandia abad pertengahan yang dikutip Sagan. Orang-orang di sana mengira fragmen lava pijar yang terlontar dari Gunung Hekla itu jiwa-jiwa terkutuk yang terbang ke neraka. Wow, itu menunjukkan betapa dalamnya ya kesan kekuatan alam ini pada psikologi manusia. Iya kan? Secara ilmiah sih, gunung berapi itu seperti jendela ke interior planet kita. Batuan cair super panas, kita sebutnya magma, kan terbentuk di mantel atau kerak bumi. Oke. Nah, karena lebih ringan dari batuan padat di sekitarnya dan di bawah tekanan besar, dia cari jalan naik lewat rekahan. Begitu sampai permukaan namanya jadi lava. Suhunya itu bisa sampai berapa? Bisa mencapai 1000 derajat Celcius atau lebih. Cukuplah buat melelehkan hampir semua material di permukaan. 1000 derajat, oke. Nah, di bumi, sebagian besar aktivitas vulkanik itu terkonsentrasi di batas lempeng tektonik. Lempeng tektonik, ini kunci penting nih untuk memahami vulkanisme di bumi, kan? Betul sekali. Ada 2 skenario utama di batas lempeng. Pertama, di punggungan tengah samudra. Lempeng-lempeng saling menjauh. Terus? Magma dari mantel naik buat mengisi celah itu, membentuk kerak samudra baru. Ini jenis vulkanisme yang paling banyak volumenya di bumi loh, meskipun kebanyakan tersembunyi di bawah laut. Oh gitu. Yang kedua? Kedua, di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik nyelip di bawah lempeng lain. Menunjam ke bawah gitu ya? Iya, lempeng yang menunjam ini bawa alir bersamanya. Air ini menurunkan titik leleh batuan di atasnya, menghasilkan magma. Magma ini lalu naik, membentuk busur gunung berapi. Contohnya cincin api Pasifik itu. Cincin api. Sering dengar itu.
Letusan besar di zona ini, kayak Pinatubo tadi, bisa nyemburin abu dan gas tinggi banget ke atmosfer, sampai bisa mempengaruhi iklim global. Jadi, intisari dari contoh-contoh bumi ini, pelepasan panas internal lewat vulkanisme itu kekuatan geologi yang konstan ya. Terus membentuk ulang permukaan planet kita. Kadang pelan-pelan, kadang wah katastrofik. Tepat. Ini jadi semacam baseline pemahaman kita nih saat kita lihat dunia lain di mana proses tanah meleleh ini bisa, ya ampun, sangat berbeda. Persis. Dan pemahaman tentang bagaimana lempeng tektonik menggerakkan vulkanisme di bumi jadi sangat penting saat kita bandingkan dengan planet lain yang kelihatannya nggak punya sistem serupa. Oke, mari kita lakukan itu sekarang. Perluas pandangan kita melintasi tata surya. Bab 12 Pale Blue Dot ini ngingetin kita pada gagasan yang cukup liar ya dari masa awal tata surya. Apa itu? Kemungkinan adanya lautan magma global. Bayangin deh, bukan cuma gunung berapi, tapi seluruh permukaan planet kayak bumi, bulan, Mars, Venus, mungkin pernah ketutup lautan batuan cair sedalam kilometer. Wow, lautan magma global. Ini akibat dari periode pengeboman berat akhir ya? Sekitar 4 miliar tahun lalu. Betul. Di mana tumbukan dari asteroid dan komet raksasa itu sering banget dan dahsyat. Energi dari tumbukan ini cukup buat melelehkan seluruh kerak planet. Coba Anda bayangkan gelombang pasang lava setinggi gunung nutupin seluruh dunia. Gila kan? Kalau ini beneran terjadi, itu bakal secara efektif mengatur ulang semua catatan geologi permukaan, mengubur semua bukti kondisi sebelumnya. Ini bentuk paling ekstrim dari tanah meleleh memang. Mari kita lihat Mars sekarang. Planet merah ini rumah bagi gunung berapi terbesar yang kita tahu di tata surya, Olympus Mons. Ah, si raksasa itu. Tingginya hampir 27 km kan? Hampir 3 kali lipat Gunung Everest kalau diukur dari dasarnya di laut. Iya, bener-bener raksasa. Olympus Mons itu contoh klasik gunung berapi perisai. Nah, karena Mars kayaknya nggak punya lempeng tektonik yang gerak terus kayak bumi. Jadi titik panasnya diam di satu tempat. Betul, titik panas atau hotspot di mantel Mars bisa terus-menerus nyemburin lava di lokasi yang sama selama miliaran tahun. Makanya bisa bangun gunung sebesar itu. Beda ya sama gunung di busur kepulauan bumi yang di sepanjang batas lempeng bergerak. Lisium. Dan yang menarik, ada bukti aliran lava yang relatif muda secara geologis. Muda itu seberapa muda? Misalnya di daerah Cerberus Fossey, mungkin usianya cuma beberapa ratus juta tahun. Wah, ini menarik nih. Kalau ada aktivitas yang relatif baru, apa artinya vulkanisme Mars belum sepenuhnya mati? Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkinkah Olympus Mons atau gunung lain itu cuma tertidur dan bisa meletus lagi? Padahal kan Mars lebih kecil dari bumi. Harusnya lebih cepat dingin dong ya? Itu pertanyaan besar dalam ilmu keplanetan. Sebagian besar ilmuwan sih mikirnya Mars saat ini secara geologis jauh lebih tenang daripada bumi. Aktivitas vulkanik besar kemungkinan besar udah berakhir. Tapi ya itu tadi, aliran lava yang relatif muda itu nunjukin kalau mungkin masih ada sisa panas internal. Letusan kecil atau lokal mungkin masih bisa terjadi, walaupun ya sangat jarang. Kita nggak bisa singkirkan kemungkinan itu sepenuhnya. Jadi sejarah geologi planet itu bisa panjang dan kompleks ya, nggak langsung mati gitu aja. Betul. Oke, sekarang kita beralih ke tetangga kita yang lain, Venus. Planet yang diselimuti awan tebal permanen itu. Permukaannya misteri besar kan? Sampai misi kayak Pioneer Venus, Venera dari Soviet, dan terutama Magellan NASA pakai radar. Iya, buat nembus selubung awannya itu. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata dunia yang didominasi oleh vulkanisme. Benar-benar dunia vulkanik ya? Iya, peta radar Magellan itu ngungkapin lanskap yang luar biasa. Ada ratusan ribu gunung berapi kecil, dataran lava yang luas banget, dan fitur-fitur unik. Fitur unik apa misalnya? Salah satu yang paling bikin bingung, itu saluran-saluran berkelok-kelok raksasa. Beberapa di antaranya lebih panjang dari sungai Nil atau Amazon di bumi loh. Lebih panjang dari Nil. Wow, bentuknya kayak sungai. Kelihatan persis kayak lembah sungai, lengkap dengan meander, bahkan ada kayak delta gitu di ujungnya. Tapi, tunggu dulu. Venus kan super panas ya. Suhunya di permukaan bisa lelehin timah. Nggak mungkin ada air cair dong buat ngukir sungai gitu. Nah, itu dia masalahnya. Jadi apa yang ngalir? Pasti lava kan?
Itu asumsi awalnya. Tapi disinilah teka-tekinya. Lava batuan silikat biasa, kayak basalt yang umum di bumi, Mars, bulan, itu harusnya dingin dan beku relatif cepat di permukaan Venus meskipun panas. Jadi sulit ya bayangin lava jenis itu bisa tetap cair ribuan kilometer. Iya, buat ngebentuk saluran serumit itu, apakah ini artinya Venus punya jenis lava yang sangat eksotis dan sangat cair, mungkin kayak karbonat atau belerang, atau kondisi Venus di masa lalu beda banget, atau ya mungkin ada proses erosi lain yang belum kita paham. Ini masih jadi perdebatan seru. Selain saluran misterius itu, Magellan juga nemuin fitur unik yang cuma ada di Venus, namanya koronae. Apa itu? Koronae itu struktur melingkar atau oval besar, kadang dikelilingi parit dan punggungan konsentris. Diameternya bisa ratusan kilometer. Bentuknya aneh ya? Apa fungsinya? Koronae ini menarik banget karena kayaknya ini ekspresi permukaan dari proses di dalam mantel Venus. Teori yang paling diterima sih mereka terbentuk di atas gumpalan panas, plum mantel gitu, kolom batuan panas yang naik dari dalam. Oke, terus? Pas plum ini nyampe bagian bawah kerak, dia bikin keraknya bengkak ke atas. Terus, pas plumnya dingin dan nyebar, pusatnya bisa runtuh. Nah, ini yang bikin pola retakan dan aktivitas vulkanik di sekitarnya. Keberadaan koronae ini penting banget buat memahami gimana Venus ngelepasin panas internalnya tanpa tektonik lempeng kayak di bumi. Ini bawa kita ke perdebatan besar soal geologi Venus ya. Apakah permukaannya terus-menerus diperbarui sedikit-sedikit sama aktivitas vulkanik yang nyebar, mirip titik panas di bumi kayak Hawaii gitu? Atau Skenario kedua. Apakah Venus ngalamin siklus katastrofik yang drastis? Tepat. Teori kedua ini kadang disebut hipotesis global resurfacing. Ini bilang kalau kerak Venus mungkin secara periodik ngalamin pelelehan atau pengaturan ulang besar-besaran. Mungkin tiap beberapa ratus juta tahun. Jadi kayak di-reset gitu permukaannya? Kurang lebih gitu. Dalam skenario ini, panas numpuk di dalam mantel sampai titik kritis. Memicu periode vulkanisme global dahsyat yang nutupin hampir seluruh permukaan pakai lava baru. Abis itu, planetnya masuk periode tenang geologis yang relatif lama. Sampai siklus berikutnya mulai lagi. Apa buktinya? Usia permukaan Venus yang kelihatan relatif seragam muda. Rata-rata sekitar 500 sampai 700 juta tahun. Ini mendukung gagasan global resurfacing itu. Jadi antara perubahan bertahap atau ribut geologis besar-besaran secara berkala. Mana yang lebih kuat? Bukti masih terus dikumpulin dan diperdebatkan sih. Beberapa ilmuwan, kayak Donald Turcotte, yang dirujuk Sagan, bahkan bilang tektonik lempeng di Venus mungkin sifatnya episodik, aktif sebentar, terus mati ratusan juta tahun. Jadi mungkin sekarang lagi periode tenang aja. Bisa jadi. Dan kehadiran corona yang relatif muda itu bisa jadi pertanda kalau perubahan besar bakal segera terjadi lagi di Venus. Dalam skala waktu geologis tentunya. Yang jelas, Venus nunjukin ke kita kalau tanah meleleh bisa bekerja dengan cara yang sangat beda. Di bawah kondisi tekanan, suhu beda, dan mungkin tanpa lempeng tektonik kayak bumi. Dan potensinya bisa ngubah seluruh wajah planet. Oke. Sekarang kita lompat lebih jauh lagi ya, ke tata surya luar, ke tempatnya lebih dingin dan lebih eksotis. Dan di sini kita nemuin salah satu kejutan terbesar dalam eksplorasi ruang angkasa. Io! Io, bulan terdalam dari 4 bulan besar Jupiter yang ditemuin Galileo. Waktu wahana Voyager 1 lewat tahun 79, para ilmuwan ngiranya Io itu bakal jadi bola es kawah yang mati kan? Betul. Tapi, apa yang mereka lihat? Wah, sungguh mencengangkan. Apa yang mereka lihat? Gambar-gambar pertama nunjukin dunia warna-warni. Kuning, orange, merah, hitam, putih. Dan nggak ada kawah tumbukan yang kelihatan. Ini artinya permukaannya mudah banget secara geologis. Terus kejutannya? Kejutan sesungguhnya, Voyager 1 ngelihat 8 letusan gunung berapi aktif, bersamaan. Kepulan atau plum raksasa nyembur ratusan kilometer ke angkasa. 8 letusan sekaligus? Iya. Di bulan sekecil itu? Iya. Yang terbesar, dinamain Pele, nyampe ketinggian 250 km. Coba Anda bayangin betapa kagetnya para ilmuwan lihat ini pertama kali. Vulkanisme aktif di bulan kecil di tata surya luar. Dan dinamikanya juga luar biasa kan? 4 bulan kemudian, Voyager 2 datang. Plum Pele udah padam, tapi 6 plum lain masih aktif. Ada plum baru muncul. Dan fitur kaldera lain namanya Surt udah berubah warna drastis. Dari orange jadi hitam. Gila, cepet banget ya perubahannya. Dalam hitungan bulan.
Apa sih yang dorong semua aktivitas dahsyat ini di Io? Sumber panas bumi kan dari peluruhan radioaktif ya, uranium, thorium gitu. Apa sama di Io? Ternyata beda. Io terlalu kecil buat nyimpen panas radioaktif yang cukup signifikan buat dorong vulkanisme sehebat itu. Jawabannya ditemuin sesaat sebelum Voyager nyampe, dari makalah teoretis Stan Peele, Pat Kassen, dan R.T. Reynolds. Mereka bilang apa? Mereka prediksi kalau Io seharusnya dipamaskan oleh gaya pasang surut, tidal heating. Pasang surut, kayak laut di bumi. Mirip, tapi ini di dalam Io-nya. Io itu kejebak dalam tarian gravitasi yang kompleks antara Jupiter yang masif di satu sisi sama bulan-bulan Galilean lain, Eropa, Ganymede di sisi lain. Jadi ditarik-tarik gitu ya. Surut ini yang bikin tanah meleleh di Io. Tapi apa yang sebenarnya meleleh dan meletus? Kita udah lihat batuan cair di bumi. Mungkin Venus, sama nggak di Io? Nah, ini penemuan yang paling mengejutkan dan mengubah paradigma. Analisis data Voyager nunjukin material yang meletus di Io itu bukan batuan silikat cair kayak lava di bumi. Terus apa dong? Kelihatannya itu belerang cair dan sulfur dioksida cair. Belerang cair, bukan batu. Iya, permukaan Io itu mosaik aneh dari gunung berapi belerang, kaldera raksasa yang isinya danau belerang cair, dataran luas yang ketutup endapan belerang warna-warni. Oh, jadi warna-warni Io itu karena belerang ya? Betul, warna cerahnya dari berbagai bentuk alotropik belerang dan senyawanya pada suhu yang beda-beda. Nemuin vulkanisme aktif yang didominasi belerang ini, ya kayak Sagan bilang tadi, seperti menyadari kenalan lama Anda, kalau terluka ngeluarin darah hijau, sesuatu yang sebelumnya nggak kebayang sama sekali. Jadi Io benar-benar ngancurin gagasan kita kalau tanah meleleh itu cuma berarti batuan cair, bisa juga belerang cair, didorong energi pasang surut bukan radioaktif. Wah, ini buka mata kita banget soal keragaman proses geologi di alam semesta. Betul, dan Io bukan satu-satunya contoh vulkanisme eksotis di luar sana kan? Gimana dengan dunia es yang lebih jauh? Benar sekali. Di dunia yang lebih jauh dan lebih dingin, di mana suhu permukaan jauh di bawah titik beku air, kita nemu fenomena lain namanya cryovulkanism. Cryovulkanism, vulkanisme dingin, secara harfiah gitu. Ini letusan material yang biasanya kita anggap es, terutama air, tapi mungkin kecampur senyawa lain kayak amonia atau metanol, yang fungsinya kayak anti beku, nurunin titik lelehnya. Di mana contohnya? Di bawah lapisan es permukaan yang tebal di bulan kayak Europa, bulan Jupiter lain, atau Enceladus bulan Saturnus. Di sana mungkin ada lautan air cair atau lapisan bubur semi cair gitu. Kalau ada rekahan atau tekanan dari bawah, material ini bisa meletus ke permukaan. Apa yang terjadi pas lava air ini nyampe permukaan yang dingin banget itu? Ya, dia bakal beku cepat. Bikin fitur kayak aliran es, lava, kubah es, atau dataran yang lebih halus. Geyser raksasa yang nyemburin uap air dan partikel es udah diamati langsung meletus dari kutub selatan Enceladus oleh wahana Cassini. Oh iya, itu bukti kuat adanya lautan bawah permukaan dan cryovolcanism aktif dong ya? Tepat. Proses ini juga penting karena bisa ngapus kawah tumbukan yang lebih tua. Bikin permukaan bulan es ini kelihatan muda dan aktif secara geologis. Walaupun ya, caranya beda banget sama Io atau bumi. Kita bahkan mungkin udah lihat contoh yang lebih aneh lagi ya di perbatasan tata surya. Di Triton, bulan terbesar Neptunus. Waktu Voyager 2 lewat tahun 89, Iya, Triton. Wahana itu ngelihat semburan-semburan gelap misterius naik beberapa kilometer dari permukaan es nitrogennya yang dingin banget itu. itu apa ya, geyser juga? Ya, geyser Triton itu menarik banget dan masih belum sepenuhnya dipahami. Permukaan Triton kan dingin banget, sekitar minus 235 Celcius. Brrr. Teori yang paling mungkin sih, sinar matahari yang redup tapi tetap ada, itu nembus lapisan es nitrogen transparan di permukaan, terus manasin lapisan material gelap, mungkin senyawa organik kayak karbon di bawahnya. Terus panas itu bikin apa? Pemanasan ini bikin nitrogen padat di bawahnya menyublim, berubah langsung dari padat jadi gas. Nah, ini bangun tekanan. Akhirnya, tekanannya cukup buat meletus lewat titik lemah di lapisan es atas. Nyemburin gas nitrogen sambil bawa partikel gelap itu ke atmosfer Triton yang tipis banget. Terus ditiup angin gitu? Iya, angin kemudian niup,
membentuk garis-garis gelap di permukaan. Jadi, kita mungkin ngelihat semacam vulkanisme nitrogen atau metana di sana. Didorong oleh energi matahari yang sangat sedikit. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum semua ini ya, perjalanan kita dari bumi ke Venus, Mars, terus ke Io yang berapi-api, sampai dunia es kayak Europa, Enceladus, dan Triton yang beku. Ini nunjukin kalau fenomena tanah meleleh, atau lebih tepatnya material jadi cair atau gas, dan meletus itu terjadi dalam berbagai bentuk yang mencengangkan di seluruh tata surya. Betul. Dari batuan cair super panas, belerang cair yang didorong pasang surut, sampai letusan air nitrogen atau metana di suhu beku. Bentuknya macam-macam banget ya. Persis. Dan inilah mengapa planetologi komparatif sangat berharga, seperti yang kita singgung di awal. Dengan mempelajari semua contoh ekstrim ini, kita menguji dan memperluas pemahaman kita tentang proses fundamental pelepasan panas internal planet, dan gimana ia bermanifestasi dalam kondisi yang sangat berbeda. Tekanan beda, suhu beda, komposisi kimia beda. Sumber energi juga beda, radioaktif, pasang surut, bahkan matahari. Sebuah teori umum tentang vulkanisme itu harus bisa ngejelasin semua kasus ini kan, bukan cuma yang terjadi di lingkungan bumi yang kita kenal. Jadi, memahami ini semua bantu kita memahami bumi juga ya? Tentu, memahami bagaimana gravitasi, kimia, jarak dari bintang induk berinteraksi buat nentuin gimana sebuah dunia melelehkan tanahnya. Pada akhirnya, memperdalam pemahaman kita tentang mesin panas internal planet kita sendiri. Apakah ada implikasi praktisnya buat kita di bumi? Misalnya, belajar gunung berapi di dunia lain bisa bantu kita di sini gitu? Potensinya ada. Misalnya, dengan pahami berbagai mekanisme pemicu letusan atau gimana jenis magma beda berperilaku di kondisi beda, mungkin suatu hari nanti kita bisa perbaiki model kita buat prediksi letusan gunung berapi di bumi lebih akurat. Oh, gitu ya? Mempelajari sistem yang lebih sederhana di dunia lain, kayak titik panas stasioner di Mars tadi, bisa bantu isolasi variabel yang sulit dipisahin dalam sistem tektonik lempeng bumi yang kompleks. Ya, ini proses jangka panjang, tapi wawasan dari dunia lain pasti memperkaya ilmu kebumian kita. Oke. Jadi, kesimpulan utama dari pembahasan mendalam kita kali ini, vulkanisme dalam arti luas tanah meleleh adalah proses fundamental yang membentuk ulang permukaan planet dan bulan di seluruh penjuru tata surya. Ya, dan hadir dalam keragaman bentuk yang sungguh menakjubkan, jauh melampaui pengalaman kita di bumi. Mempelajari manifestasinya di tempat lain, dari Venus yang membara sampai Triton yang beku, bukan cuma menarik secara akademis, tapi juga sangat penting buat memahami planet kita sendiri secara utuh. Betul sekali. Dan sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda renungkan. Kita udah lihat kekuatan luar biasa dari proses vulkanik ini buat ngubah dunia secara drastis. Di Io, kita saksikan perubahan permukaan cepat dalam hitungan bulan. Iya, cepat banget. Di Venus, ada kemungkinan kuat seluruh permukaannya udah diatur ulang oleh banjir magma besar-besaran secara berkala sepanjang sejarahnya. Kayak yang diribut tadi ya? Nah, mengingat dinamika dahsyat ini, seberapa stabil sih sebenarnya permukaan planet manapun kalau dilihat dalam rentang waktu geologis yang sangat panjang? Pertanyaan bagus itu. Mungkinkah dunia-dunia yang kelihatan tenang saat ini mungkin termasuk Mars, bulan kita, atau bahkan beberapa bagian bumi, itu hanyalah raksasa yang lagi tertidur, nunggu siklus berikutnya buat melelehkan kembali tanahnya dalam episode vulkanik katastrofik di masa depan yang jauh? Wah. Ini adalah pertanyaan tentang sifat perubahan versus stabilitas dalam skala kosmik yang, ya, patut Anda pikirkan.